Baca buku. Baca buku. Baca buku ya Iya, kalau profesional ada buku ini. diluangkan waktu. Di sini ada buku Failing Forward, ini bagus Iya. banget ya rekan-rekan. Jadi ini cerita John C. Maxwell bagaimana mengubah kegagalan menjadi batu loncatan. Gitu Ya. ya. Nah ini memang membaca buku ini yang mereminder saya. Jujur saya memang dulu orangnya cuek gitu ya. Kalau kita baca buku, mulailah mungkin dari buku yang ringan gitu ya. Secret Book of MLM direkomendasikan sebagai buku dasar Bunita. Itu buku yang sangat ringan. Jadi banyak gambarnya, tulisannya besar-besar, betul ya Bunita ya. Menyenangkan kayak gitu. Nah nanti kan pasti akan diarahkan bertahap sama upline Anda. Tetapi ada satu saat ketika Anda baca buku, buku ini kok boring banget ya. Bosen pol wis. Saya baca satu halaman, satu halaman, 2 halaman ngantuk. Nah itu saya dibilangin Bunita sama mentor-mentor kayak gitu. Ketika kamu membaca buku, terus kamu merasa buku itu sangat-sangat tidak cocok buat kamu, berarti itu adalah titik lemahmu di sana. Justru itulah yang harus kamu baca dan selesaikan. Ya betul. Saya ingat dulu saya juga memulai dari baca buku juga lama dan waktu itu Bu Yuyen pun waktu itu masih ingat ada buku Bagaimana Mencari Kawan. Waduh itu. Itu Bu Yuyen tiap ketemu bilang gini, gak selesai-selesai nih, gak selesai-selesai. Karena saya sudah diajarkan juga sama upline. Kalau kamu bacanya itu kayaknya gak selesai-selesai, berarti itu justru PR-mu. Maksudnya selesaikan itu yang jadi challenge buat kita. Jangan ditiru saya baru selesai baca buku itu 3 tahun. Jadi bukan satu hari Parah satu. Ya. Bukan satu hari satu lembar ya. Kalau yang John C. Maxwell gini cepet. Wih cepet. Begitu kena buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. 1 halaman itu terasa 1 jam gitu. Iya, ketahuan ya dulu orangnya seperti apa kan. Ya. Gitu. Mungkin buku Bagaimana Mencari Kawan buat saya itu menyenangkan. Tapi bisa jadi buku yang lain buat saya gak menyenangkan. Buat Bu Yuyen justru itu cepat habis gitu kan. Nah tiap orang beda-beda. Jadi buat rekan-rekan kalau mau tanya bukunya apa yang dibaca, tanya sama upline-nya, udah ada di post juga ya. Ada di post dan kita harus mau meluangkan waktu kurang lebih dimulai dari 15 menit per hari. Nggak lama kok ya. Yang penting konsisten. Dan kalau Anda konsisten selama 21 hari berturut-turut itu akan membentuk yang namanya kebiasaan atau habit. Betul ya Bunita ya? Betul. Kalau ada yang belum pernah baca buku, mulai malam ini baca buku. Ya, terus kemudian mendengarkan audio kalau sekarang. Kalau zaman dulu kaset. Hari ini audio. Audio di BEC ada, di YouTube ada. Ya. Tinggal pilih, ya kan? Anda mau mendengarkan yang mana? Bingung, ada banyak listnya. Tanya sama upline. Apa gunanya punya upline, ya kan? Untuk konsultasi kan. Jangan didiamkan upline-nya gitu ya. Tanya, Len, saya harus dengarkan audio apa? Karena upline bukan dukun gitu ya. Saya nggak pernah ditanyain sama upline gitu kan. Lah upline bener bukan dukun gitu ya. Nah, terus ada juga mengikuti training. Ya, kalau Anda profesional harus diluangkan waktu. Bukan gini, saya bisanya hari ini, saya bisanya hari ini. Tapi luangkan waktu untuk Anda bisa, saya harus menyelesaikan 5 training dasar dalam bulan ini. Tipsnya Bunita, biasanya kalau mau menyelesaikan 5 training dasar, Anda jangan sendirian. Ajaklah rekan kerja Anda juga gitu. Wah ini seperti ini ya Bu Yeni Ong mendampingi rekannya gitu ya. Wes itu ya. Nah jadi ajak rekan kerjanya juga. Jadi kita sekalian gitu ya Bunita ya. Sekalian mendampingi. Sekalian kita juga ikut training. Ya, menjalankan bisnis HD kalau profesional ya secara optimal, kalau amatir ya sesuka-sukanya. Saya sudah join 1 tahun, dapat income-nya cuma 100.000. Ya kan ditanyain ngerjainnya berapa lama. Ya kan ngerjainnya ya 1 minggu belum tentu sekali, belum tentu 1 jam gitu kan. Jadi kalau mau profesional lakukan secara optimal. Buat yang part time pulang kerja, kerjakan bisnis ini. Kita juga ada ini ya, cara untuk membuat rencana kerja harian. Jadi menjalankan bisnis HDI itu walaupun kita mungkin masih part time gitu ya, itu bisa.
Bahkan banyak loh di HDI ini yang masih part time itu juga berhasil. Kemarin yang ke cruise, jadi jangan dipikir ngerjain HDI ini, oh saya ini harus full time baru bisa besar. Tidak rekan-rekan, saya pun Bunita pun dulu menjalankan secara part time. Nah bagaimana cara kita mengelola waktu menjalankan bisnis HDI? Nah kita ada panduannya, ini sudah ada buku RKH. Rencana kerja harian, semua udah disiapkan panduannya ya. Isinya apa sih? Isinya nah ini ya. Nah nanti kita diarahkan jadwal tahunan apa gitu ya bisa diisi. Kemudian kita ada petunjuknya Kompas Bisnis. Ada yang belum pernah dengar Kompas Bisnis? Nah di RKH ini ada Kompas Bisnis ini arahan ya ketika kita mau mencapai peringkat tertentu. Nah manajer itu harus berapa sih jumlah first line-nya yang direkrut berapa kayak itu. Ini udah ada statistiknya ya. Jadi tidak ngawur gitu ya. Nah, terus kemudian jadwal bulanannya apa gitu ya. Kita biasanya kan di-share jadwal bulanan. Kemudian juga ini ya, nah pendampingan digital. Nah kita habiskan nih pembelajaran digitalnya gitu ya. Ada arahannya semua dan per jam-jamnya ya. Nah ini planningnya tiap jam apa, realisasinya, evaluasinya seperti apa. Jadi kelihatan misalnya kita punya rekan kerja ya, mahasiswa gitu ya. Mahasiswa kan, wah biasanya waktu luangnya banyak Bunita. Tapi kok kita evaluasi kok udah sebulan kok enggak ada hasilnya. Ternyata misalnya kita evaluasi, loh jam ini cancel ya, ya kemana? Oh aku diminta pacarku untuk belanja di Pasar Atom gitu. Gitu. Oh ini cancel gara-gara nemeni pacar. Lah kalau misalnya Jumat Sabtu Minggu nemeni pacar semua, ya berarti harus dievaluasi gitu ya Bunita ya. Betul, betul. Nah gitu. Pacarnya diajak aja di HDI. Iya betul. Itu kita Bu Yuyen. Itu kita. Tapi betul loh, jadi lebih produktif ya kan. Jadi ngedate-nya sekalian ya menghasilkan uang gitu ya. Nah ini murah banget Bu Yuyen RKH ini. Karena ini kita nggak perlu bingung mikirkannya ya, tinggal kita kerjakan. Ya. 50 saja ya. Jadi udah murah lengkap banget. Oke, udah lengkap. Kemudian yang berikutnya Bunita. Kemampuan. Kalau amatir ya seadanya pasti Bu Yuyen. Ya sebisanya lah kalau amatir. Kalau profesional pasti terus dikembangkan. Hari ini pun rekan-rekan datang ke ruangan ini karena Anda mau mengembangkan kemampuan dari rekan-rekan semuanya. Termasuk yang di Zoom. Meluangkan waktu loh, ini investasi waktu. Karena apa? Anda melihat bahwa grup meeting ini penting buat pertumbuhan diri Anda dan bisnis Anda. Makanya akan Anda ikut. Ya. Terus waktu. Kalau amatir ya seenaknya pasti kan. Ya sama ya saya suka-sukanya kayak gitu. Gue mau ya udah gue kerjakan. Lagi mood Bu Yuyen. Kalau mood tak kerjakan. Kalau enggak mood tak tinggalin. Gitu ya. Nah itu amatir. Tapi kalau profesional mood tidak mood Anda harus kerjakan. Setuju Jadi ya? kalau misalnya dulu pengalaman Bunita saya kerja sebagai seorang profesional. Waktu bulanan gitu ya, dapat tamu gitu ya. Kadang kan sakit gitu ya. Saya tuh pernah loh sampai menyendiri di toilet kantor saking sakitnya waktu itu. Tapi ya saya masuk kerja tetepan. Tetap ya? Tetap. Kenapa? Ya karena ya tanggung jawab Bu. Tanggung jawab, profesional. Profesional. Ada kakak di ruangan ini ya. Ini contoh juga, ini ada Bunia ini. Dulu kerja di bank ya Bunia ya. Di bank nih, contoh nih. Lagi males lah pengen me time gitu ya. Loh kok ngakak gitu ya. Pengen me time, bisa bolos? Iya nggak bisa Bunita. Bisa tapi dipotong gajinya ya. Tapi posisinya dulu nggak bisa karena nggak ada yang menggantikan juga susah Bunita. Susah? Iya, kalau nggak masuk lama-lama ya dipecat. Lama-lama dipecat. Jadi rekan-rekan profesional ini ya Anda mood nggak mood harus ngerjakan. Loh kalau sakit gimana? Ya kalau sakitnya masih bisa bangun misalnya cuma bapil-bapil gitu ya tetap kerjain ya kan. Kalau misalnya sampai nggak bisa bangun gitu ya baru ya kan. Tapi kalau Anda masih bisa beraktivitas ya tetap kerjakan seperti kita kerja di kantor. Tuh kan pusing dikit cuti ya kan. Bulan ini cuti 1 hari. Kan dapat jatah 12 hari cuti gitu kan. Bener ya dapat jatah 12 bulan depan. Aduh saya agak pusing gitu ya, cuti lagi. Sampai akhirnya cuti terus 12 habis, belum bulan Desember sudah habis. Ya, dan ini
kerja amatir minta pendapatan profesional, lupakan gitu ya. Tapi kalau Anda hari ini pengen pendapatan yang profesional, kerjanya harus profesional. Sudah siap untuk kerja profesional? Wah, siapnya kayak lapar ya. Nanti makan habis ini di rumah masing-masing ya. Siap ya, Bu Yani siap ya untuk profesional. Udah lihat tadi kalau Anda mau profesional nggak susah kok. Tinggal apa? Anda benar-benar misalnya sikap saya sudah baik, saya sudah rapi. Apa ya yang perlu diperbaiki? Nanti konsultasi sama upline. Lain tadi saya ikut group meeting. Saya lihat kalau kita mau pendapatan profesional, kita harus juga profesional dalam hal mulai dari penghasilan sampai waktu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya hari ini Anda merasa, oh kayaknya saya di penampilan masih kurang. Ya bertobatlah gitu ya. Maksudnya segera sadar ya, sadar. Sadar itu kan harus Anda itu hatinya, otaknya, tindakannya harus sadar. Gak cuman ngomong, oh ya aku sadar kok Len kalau ternyata aku itu kurang meluangkan waktu. Ya terus gimana gitu kan, ya luangin waktu ya kan untuk Anda bisa profesional. Jadi untuk Anda bisa profesional kerjakan secara profesional, oke? Betul, betul Bu Nita.